Nah, sama halnya kalau kita buka toko di Shopee. Kita nggak bisa cuma sekedar buka toko, habis itu kita tinggalin dan tunggu pembeli datang ke toko kita. Tapi harus ada usaha lebih yang kita lakukan agar toko kita tuh nggak sepi pembeli. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi bareng aku Uni. Di video sebelumnya kita udah bahas soal 4 kesalahan seller saat mulai jualan di Shopee. Nah, di video kali ini aku mau bahas lagi soal kesalahan kedua, yaitu tidak mengoptimasi toko. Nah, di kesalahan pertama itu udah aku bahas juga di video sebelumnya. Jadi teman-teman yang mau nonton nanti bisa nonton setelah nonton video ini. Nah, kesalahan kedua itu tidak mengoptimasi toko. Nah, di video kali ini aku mau bahas gimana sih cara mengatasi kesalahan tersebut agar teman-teman nggak ngelakuin kesalahan yang sama. Nah, kesalahan ini tuh umumnya seller cuma upload produk, setelah itu tunggu pembeli datang sendiri. Nggak ada usaha yang dilakukan untuk menarik perhatian pembeli. Padahal ada banyak banget faktor yang bisa menyebabkan pembeli itu datang ke toko kita, lihat-lihat produk, dan akhirnya memutuskan untuk check out. Jadi itu perlu banget teman-teman tahu dan pahami biar nggak cuma sekedar upload produk aja di Shopee. Nah, kalau teman-teman udah nonton di video sebelumnya itu udah aku jelasin juga gimana alur pembeli itu bisa masuk ke toko kita. Jadi umumnya itu mereka akan cari produk di kolom pencarian, setelah itu masuk nanti ke produknya, dan mereka akan baca-baca deskripsi, penilaian, foto, dan setelah itu mereka akan memutuskan untuk check out. Bisa juga mereka akan meneruskan penjelajahannya itu di toko kita, masuk ke toko kita. Nah, dari alur pembeli tadi kita tuh udah bisa tahu nih, apa sih yang perlu kita lakukan agar yang tadinya itu bukan pengunjung, jadi pengunjung kemudian akhirnya mau beli. Nah, ini tuh namanya gimana kita optimasi toko. Mulai dari judul produk, foto, deskripsi, penilaian, sampai di desain toko. Jadi optimasi pertama itu kita perbaiki dulu di judul produknya. Karena kan orang pertama kali ketika mau cari produk itu mereka akan ketik kata kunci di kolom pencarian, dan itu berhubungan sama judul produk kita. Kalau misalkan judul produk kita sesuai, itu akan besar kemungkinannya akan muncul di pencarian. Nah, ini kuncinya teman-teman. Teman-teman tuh harus cari atau buat judul produk yang sesuai dengan kata kunci yang sering dicari orang. Jadi jangan bikin judul produk itu yang asal-asalan. Misalkan produknya itu gamis, terus teman-teman cuma tulis gamis wanita. Tidak ada spesifik tentang jenis kainnya, terus ukurannya, atau bahan modelnya, dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman tuh harus bikin judul yang spesifik dan yang sering diketikkan orang di kolom pencarian. Terus contoh lainnya misalkan sepatu wanita. Teman-teman tuh jangan tulis cuma sepatu wanita, atau misalkan cuma tulis mereknya aja, sepatu wanita ini gitu. Tapi harus ada kata kunci yang sering dicari orang. Terus gimana sih caranya kita tahu judul produk yang sesuai atau yang sering dicari sama orang? Nah, itu bisa banget teman-teman, ada dua cara. Pertama itu kita bisa manfaatkan kolom pencarian. Nah, kita langsung ke contohnya. Misalnya teman-teman ketik di kolom pencarian, misalkan sepatu wanita. Nah, otomatis di sini akan muncul kata selanjutnya, kata rekomendasi selanjutnya. Ada sepatu wanita sneakers, sepatu wanita impor, sepatu wanita terbaru. Jadi di sini tuh kita bisa lihat berarti yang paling sering diketikkan di kolom pencarian itu kata-kata yang muncul ini. Misalkan sepatu wanita sneaker. Nah, ini teman-teman sesuaikan lagi sama produknya teman-teman. Misalkan sepatu wanita sneakers import. Ada yang sneakers Korea, ada yang sneakers putih. Nah, ini tuh membantu banget ketika kita mau bikin judul produk dan kita sesuaikan sama apa sih yang sering diketikkan orang di kolom pencarian. Nah, misalkan kita ganti misalkan hijab. Nah, di sini ada hijab sport, hijab segi empat, hijab instan. Misalkan hijab instan. Nah, hijab instan itu ada banyak lagi macamnya. Kita bisa pakai hijab instan terbaru kekinian, hijab instan segi empat. Jadi semakin spesifik produknya, kemungkinan besar produk kita tuh bisa muncul. Nah, ini penting banget karena kita itu akan bersaing dengan banyak ribuan seller lainnya
yang punya produk yang sama. Jadi teman-teman pastikan judul produk ini udah bagus, udah bukan yang asal-asalan. Jadi harus memuat kata kunci. Nah, selain dari kolom pencarian, kita tuh juga bisa manfaatkan yang namanya fitur iklan. Nah, fitur iklan ini bukan berarti kita mau iklan, tapi kita gunakan fiturnya aja. Jadi teman-teman itu bisa masuk ke Seller Center. Nah, dari Seller Center itu nanti kita pilih iklan. Di bagian promosi itu ada iklan Shopee. Nah, di bagian iklan itu teman-teman klik aja yang buat iklan baru, terus pilih yang iklan pencarian. Nah, di sini tuh seakan-akan kita mau ngiklan, tapi enggak juga. Nah, di bagian pengaturan kata pencarian itu teman-teman nonaktifkan yang pilih otomatis. Terus di bagian pengaturan produk pilih aja salah satu produk. Nah, setelah itu teman-teman klik yang di bagian pengaturan kata pencariannya itu pilih yang manual. Kita tambah rekomendasi kata pencarian. Nah, ini kita hapus massal dulu kata pencariannya. Nah, di bagian ini kita klik yang tambah kata pencarian. Nah, sama halnya kayak tadi kita ketikkan kata kuncinya. Misalkan teman-teman produknya itu hijab segi 4. Nah, di sini ada keterangan volume pencarian. Nah, ini tuh menunjukkan seberapa banyak sih orang yang mengetik kata tersebut di kolom pencarian per bulannya. Nah, misalkan ini hijab segi 4, ada 17.000. Jilbab segi 4. Nah, itu kan katanya itu kan beda ya. Jilbab segi 4 dengan hijab segi 4. Oh, di sini ternyata lebih banyak yang mengetik dengan kata kunci jilbab. Jilbab segi 4. 800.000. Sedangkan yang hijab segi 4 itu 17 ribuan. Nah, di sini teman-teman pilih kata kunci yang nggak terlalu besar volume pencariannya, bukan juga yang terlalu kecil. Karena kalau misalkan teman-teman pilih yang terlalu besar volume pencariannya, itu berarti kita bisa bersaing sama toko-toko yang udah besar gitu. Dan teman-teman akan kemungkinan kecil bisa muncul produknya. Jadi sebaiknya teman-teman cari yang nggak terlalu besar, bukan juga yang terlalu kecil. Misalkan kita lihat di sini, teman-teman bisa pakai di kerudung segi 4 yang volume pencariannya tuh 8 ribuan. Yang hijab segi 4 ini masih boleh lah teman-teman pakai. Kalau misalkan teman-teman masih baru aja jualan di Shopee. Nah, sebaiknya kalau yang jilbab segi 4 murah, ini kata pencariannya agak kurang, cuma 800. Coba kita cari kata kunci lain, misalkan sepatu wanita putih. Nah, sepatu wanita putih itu kata pencariannya tuh banyak banget, 500.000. Nah, misalkan di sini teman-teman lebih spesifik lagi, misalkan modelnya itu yang Korea, bisa pilih kata kunci yang sepatu putih wanita Korea. Nah, itu volume pencariannya lumayan, 11 ribuan. Ada juga sepatu putih wanita impor. Jadi teman-teman sesuaikan lagi sama produknya, paling cocok tuh yang mana. Dan kata pencariannya bukan yang terlalu besar, bukan yang terlalu kecil juga. Jadi ini tuh kita cuma manfaatkan fitur iklan untuk mencari kata kunci yang tepat. Nah, selanjutnya optimasi kedua yaitu di gambar produk. Nah, di gambar produk ini tuh teman-teman sebaiknya punya desain khusus yang bisa membedakan toko teman-teman dengan toko yang lain. Jadi kalau misalkan pembeli itu lihat tokonya tanpa buka produk itu, dari gambar pun mereka udah kenali kalau ini toko teman-teman. Nah, coba kita lihat contohnya kayak gini. Nah, misalkan skincare wanita. Nah, ketika kita ketik skincare wanita itu kan ada banyak banget produk yang muncul. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang desainnya garis biru yang pinggirannya. Ini kita bisa lihat ini adalah toko yang sama dengan yang di sebelah sini. Karena mereka tuh punya desain foto yang sama. Nah, ini tuh manfaatnya kalau punya desain yang sama, pembeli tuh kan cenderung merasa toko kita tuh lebih profesional aja dalam fotonya. Terus mereka juga akan lebih tertarik untuk klik produk yang memang punya desain khusus. Walaupun banyak juga foto yang kelihatannya tuh asal-asalan aja, foto real pic, tapi bukan berarti produk yang difoto langsung itu nggak bagus hasilnya. Banyak juga yang konsep foto-foto di produknya itu memang real pic. Jadi semua foto itu difoto dengan cara yang bagus,
real pic tanpa diedit-edit lagi, tapi itu juga bisa menjadi ciri khas dari toko tersebut. Jadi itu kembali lagi ke teman-teman mau konsep desain tokonya tuh kayak gimana. Tapi sebaiknya punya ciri khas sendiri agar bisa membedakan tokonya teman-teman, foto produknya itu beda sama yang lain. Apalagi kalau teman-teman itu reseller. Reseller itu kan punya produk yang sama dengan banyak seller lainnya kan. Jadi itu harus ada sesuatu yang beda biar pembeli itu ketika melihat produk-produk yang muncul, mereka bisa tertarik ke produk teman-teman. Nah, misalkan kita lihat contohnya di sini. Ini tuh desainnya bagus. Di sini ada nama tokonya, terus ada keterangannya, cerah dalam 7 hari, dan kelihatannya tuh lebih profesional aja gitu. Nah, kemudian di bagian deskripsi produk, ini termasuk yang optimasi toko juga. Jadi kalau misalkan produk-produk yang seperti skincare, produk fashion juga penting banget untuk memperhatikan deskripsinya. Jadi kan pembeli tuh cenderung mau baca deskripsi untuk tahu apa sih bahan dari produk ini, apa sih manfaatnya gitu. Jadi ini penting banget teman-teman harus tuliskan deskripsinya dengan jelas. Nah, dari foto tadi kemudian pembeli itu akan baca deskripsi. Setelah itu mereka akan lihat penilaiannya. Nah, ini penting banget kalau teman-teman misalkan udah ada pembelinya terus mereka memberikan penilaian, teman-teman sebaiknya jawab atau balas penilaian tersebut dengan ucapan terima kasih atau ajakan untuk membeli kembali dan lain-lain. Nah, respon teman-teman di sini itu akan dibaca lagi sama calon-calon pembeli lainnya. Jadi ini penting banget gimana mereka melihat teman-teman tuh ramah, terus fast respon. Terus kalau misalkan penilaiannya tuh ada yang komplain, teman-teman bisa respon dengan cara yang baik. Misalkan, tolong Kak, kalau ada masalah kita bisa diskusikan di chat gitu. Jadi calon-calon pembeli itu nggak khawatir lagi kalau misalkan mau beli produk di teman-teman. Nah, sering juga nih ditemukan seller yang kurang ramah kalau misalkan ada pembeli yang kasih bintang 1. Teman-teman tuh jangan terbawa emosi. Coba respon dengan cara yang baik, karena yang baca itu bukan yang kasih bintang 1, tapi calon pembeli yang lain. Jadi pastikan teman-teman balas dengan kata-kata yang lebih baik. Terus gimana Kak kalau misalkan kita ini kan baru mulai jualan, belum ada yang beli, belum ada penilaian. Nah, teman-teman fokus aja ke optimasi tadi, yaitu di judul produk, deskripsi, terus di foto produknya. Nah, di foto produk tadi aku lupa juga soal penting banget teman-teman masukin video. Nah, ini tuh kan zamannya sekarang orang lebih suka lihat yang video. Nah, karena kalau di video mereka tuh bisa lihat real produknya tuh kayak gimana bentukannya. Jadi kalau misalkan ada video lebih baik masukin. Nah, kalau misalkan calon pembeli ini tadi udah dari judul, dari kolom pencarian, terus ke foto, terus baca deskripsi, baca penilaian, banyak juga yang akan memutuskan untuk kunjungi toko teman-teman. Nah, kita misalkan kunjungi toko. Nah, dari kunjungi toko ini, mereka tuh akan lihat lagi desain tokonya tuh kayak gimana. Nah, ini tadi sama halnya sama yang optimasi foto produk. Kalau misalkan foto produknya itu yang asal-asalan, misalkan foto yang satu itu backgroundnya biru, terus yang satu backgroundnya kuning, yang satu backgroundnya hitam, yang satu yang putih gitu, macam-macam, itu kan kelihatannya kurang bagus di mata pembeli. Nah, misalkan ini kan masih dengan satu tema, yaitu biru pink. Kita cari coba yang lain. Jadi sebaiknya teman-teman pilih desain toko itu yang serasi. Misalkan ini Scientific. Nah, ini tuh desain tokonya bagus karena kita bisa lihat di sini kebanyakan pakai yang garis biru. Terus, nah di atasnya tuh ada nama brandnya atau nama tokonya. Itu lebih baik lagi. Nah, dari sini tuh pembeli bisa bedakan, oh ternyata ini tokonya Scientific, ini tokonya si A, ini tokonya si B, dari lihat fotonya aja. Nah, selain foto produk, itu ada juga yang namanya banner toko. Jadi teman-teman bisa atur desainnya, bannernya, itu nanti di Shopee Seller Center. Di bagian toko itu ada dekorasi toko. Oke, itu tadi gimana caranya kita atasi salah satu kesalahan seller, yaitu cara mengoptimasi toko di Shopee agar toko kita tuh nggak sepi pembeli. Jadi teman-teman jangan asal posting produk aja terus setelah itu biarin pembeli datang sendiri ke toko kita.
Walaupun sebenarnya bisa aja pembeli datang gitu, itu kan untung-untungan dan kita nggak bisa bergantung sama yang namanya keberuntungan aja. Harus ada usaha lebih yang teman-teman lakukan biar tokonya itu nggak sepi pembeli. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman nggak ketinggalan ketika aku upload video terbaru di channel ini. Teman-teman juga bisa berkunjung ke Instagram aku di @sriwahyuniabbas_. Aku doakan teman-teman yang nonton video ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan diberkahi usahanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.